Militer Ukraina todong si pelawak, menyerah atau kalah telak, Zelensky siap angkat koper dari Istana Presiden. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності України. Це цінність для кожного з нас. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Situasi internal Ukraina rusuh setelah serangan balik Ukraina atas komando Zelensky tak berbuah manis. Hal ini membuat geram rakyatnya karena harapan untuk segera hidup damai telah pudar. Militer Ukraina mendesak Zelensky untuk segera menyerah atau nantinya terpaksa kalah telak dan sangat tidak terhormat. Si pelawak hanya membisu. Hal ini makin membuat marah para pasukan Ukraina sehingga seruan kudeta makin menggema. Gerakan masyarakat juga menghantui kepemimpinan Zelensky karena hal ini bisa berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam posisi terjepit. Keputusannya untuk melancarkan counter offensive serangan balasan Ukraina ke kantung-kantung pendudukan Rusia sejauh ini terbukti mengecewakan. Pasukan Ukraina hanya bisa merebut kembali sebagian kecil wilayah di selatan dan timur negara itu, tapi dengan biaya dan ongkos perang yang sangat-sangat mahal. Kenyataannya, setelah 6 minggu Ukraina melakukan operasi counter-offensive, jaringan pertahanan berlapis-lapis Moskow belum putus juga. Atas situasi tersebut, Zelensky kini menghadapi pilihan yang mustahil. Melakukan segalanya dan mengambil risiko kegagalan yang mahal, atau mengurangi kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang bisa merusak reputasinya secara politik, tulis ulasan di Newsweek. Beberapa kelompok lingkaran dalam Zelensky disebutkan ingin militer Ukraina mengendurkan serangan sambil bersiap menghadapi gelombang serangan Rusia yang diprediksi terjadi pada musim gugur musim dingin mendatang. Meski begitu, dia mengakui ada komunikasi langsung antara komando militer dan kepemimpinan politik negara yang tugasnya akan membuat keputusan dalam kondisi dinamis dari negara tersebut terkait situasi militer. Keyakinan pada komando militer merupakan prasyarat penting untuk kemenangan, kata juru bicara tersebut. Kepemimpinan Ukraina terpecah setelah serangan balik tak ada yang berhasil. Internal Ukraina gulingkan si pelawak dari Kiev. Situasi makin panas di internal Ukraina. Bagaimana tidak, kepemimpinan Ukraina terpecah semua, saling tuduh atas ketidakmampuan mengatasi Rusia dan ketidakmampuan Zelensky menggerakkan segalanya untuk kemenangan Ukraina, dan peran minim Zelensky yang hanya keluar masuk luar negeri dan jarang mengontrol pasukannya ke medan perang tak seperti Putin. Sementara itu, beberapa petinggi Ukraina mulai menggerakkan massa untuk menggulingkan si mantan pelawak dari Kiev untuk mengganti pemimpin yang lebih layak untuk Ukraina. Sementara itu, diketahui serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia yang tidak
berjalan mulus dilaporkan telah menyebabkan kepemimpinan Kiev terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama ingin pasukan Kiev harus mundur, sedangkan kubu kedua ingin tetap maju menolak kritik apapun. Newsweek dalam laporannya pada Rabu menggambarkan dilema yang dihadapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana dia sekarang harus memutuskan apakah akan mengambil resiko kegagalan yang mahal atau akan memotong kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang merusak secara politik. Lantaran itulah, lanjut laporan tersebut, kepemimpinan Ukraina terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama bersikeras pasukan Kiev harus mundur dan menunggu serangan Rusia yang diantisipasi pada musim gugur dan musim semi. Sedangkan kubu kedua, termasuk Panglima Militer Jenderal Valery Zaluzhny, ingin melanjutkan serangan balasan sambil menolak kritik apapun sebagai ketidaksabaran yang berakar pada kesalahpahaman. Jelas ada beberapa perbedaan di antara para pemimpin Ukraina tentang strategi militer, kata sumber yang dekat dengan pemerintahan Ukraina. Kemajuan lambat pasukan Ukraina di medan perang juga menyebabkan kegaduhan di kalangan pejabat sipil, di mana permainan saling menyalahkan terjadi di Kiev. Ada perasaan bahwa mereka disesatkan oleh militer dalam hal beberapa baik serangan balasan ini akan berjalan, bahwa mereka diberi penilaian yang terlalu cerah dari pihak militer. Mereka tidak senang dengan itu, kata sumber tersebut. Ukraina meluncurkan serangan balik terhadap pasukan Rusia sejak awal Juni, diperkuat oleh ratusan tank yang dipasok barat dan alat barat lainnya. Namun, meskipun pertempuran langit atau sengit berlangsung selama 2 bulan, Kiev belum mendapatkan banyak keuntungan. Menurut Moskow, Ukraina justru kehilangan 43.000 tentara Ukraina sejak dimulainya serangan balik. Para pejabat Kiev telah mengakui kesulitan tersebut, menyalahkan Barat atas keterlambatan bantuan militer, kurangnya dukungan udara, pertahanan Rusia yang terlalu tangguh, dan ladang ranjau yang luas. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak media Barat melaporkan bahwa para pendukung Kiev tidak terkesan atau terang-terangan khawatir dengan kemajuan lambat yang diperoleh pasukan Ukraina di medan perang. Pada hari Sabtu, The Times melaporkan bahwa NATO terlalu optimistis tentang dorongan Ukraina sebagai karena keajaiban yang dijanjikan kepada blok tersebut oleh pejabat di Kiev.